Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, tim belakang 43 dari kelompok pemakalah tema 7. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mbak Kiki Rizky Halimoto Sa'diyah. Pertanyaannya adalah, keberhasilan dalam penerapan GCG tidak terlepas dari faktor pendorong. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendorong keberhasilan tersebut? Baik, di sini ada beberapa faktor yang menjadi pendorong keberhasilan GCG. Di antaranya tuh prinsip dasar, peranan negara, peranan dunia usaha, dan yang terakhir peranan masyarakat. Nah, dalam prinsip dasar di sini GCG diperlukan untuk mendorong pasar yang efisien dan konsisten dengan peraturan undang-undang. Nah, dalam prinsip dasar ini tuh ada 3 pilar pendukung yang menjadi faktor pendorong keberhasilan dari GCG. Yang pertama yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator. Yang kedua yaitu dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan yang ketiga itu masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Nah, dalam prinsip dasar ini yang harus dilaksanakan oleh negara dan perangkatnya tuh menciptakan peraturan undang-undang yang menunjang iklim usaha yang sehat dengan melaksanakan peraturan undang-undang secara konsisten. Nah, selanjutnya yang kedua itu peranan negara. Nah, salah satu faktor pendorong dari keberhasilan GCG itu adalah negara. Di sini negara berperan dalam mengeluarkan peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang efisien, transparan, dan konsisten. Yang ketiga yaitu peraturan dunia usaha. Nah, di sini dunia usaha berperan untuk meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG serta secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir yaitu peranan masyarakat. Di sini masyarakat berperan melakukan kontrol sosial dan memberikan perhatian kepada penyelenggaraan masyarakat yang dilakukan oleh negara, serta terhadap kegiatan produk dan jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha melalui penyimpanan pendapatan secara objektif dan tanggung jawab. Yang kedua, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ernita Indasari. Pertanyaannya adalah, adakah isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan GCG di Indonesia? Nah, sebutkan dan jelaskan. Nah, salah satu isu GCG di Indonesia saat ini adalah mengenai penerapan GCG di Indonesia yang masih relatif tertinggal. Nah, dibandingkan negara-negara di kawasan ASEAN tuh GCG di Indonesia masih tertinggal. Ketua Dewan Komisioner OJK mengungkapkan hanya ada 2 emiten dari Indonesia yang masuk dalam daftar 50 emiten terbaik dalam praktik GCG di ACMF di Manila, Filipina. Nah, pencapaian tersebut tuh tentu masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Pada era dana murah, isu GCG tidak terlalu dipikirkan oleh investor. Walaupun hal tersebut tuh merupakan hal penting, namun saat era dana murah tersebut berakhir, GCG menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan investasi di Indonesia. Ini karena investor dapat memperoleh gambaran umum mengenai tata kelola perusahaan di Indonesia sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mereka melakukan investasi. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.